Pemirsa, sudah 3 hari warga di permukiman padat penduduk di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara terendam air rob. Sejumlah warga terpaksa dievakuasi ke posko pengungsian. Ketinggian air minggu pagi tadi sudah melebihi 1 meter, lebih tinggi dari kemarin. Debit air yang semakin tinggi membuat sejumlah warga terpaksa mengungsi dan dievakuasi menggunakan perahu karet. Warga mengaku dalam minggu ini sudah 3 kali air rob merendam rumah mereka. Bahkan banyak warga menderita sakit akibat air rob yang kotor. Hari ini Bu banjir besar. 3 hari sama sekarang. Ini kalau ini yang paling besar atau gimana? Paling gede. Berapa ketinggiannya Bu? Ada 1 meter lebih ada? Ada kali ya 1 meter. 1 meter lebih. Nah, ini kan udah 3 hari Bu ya? Ibu mengalami sakit-sakit gatal atau gimana? Iya pada gatel, nggak kena air tuh. Kondisi kesehatan Ibu gimana? Gatal-gatal nggak Bu? Gatel-gatel, batuk-batuk. Batuk-batuk. Panas dingin kalau malam itu. Itu berarti kalau malam masih ada air apa gimana? Enggak, kalau malam nggak ada air sih, tapi kan Dingin. mungkin kedinginan dari siang nggak bisa istirahat terendam gini seharian. Jadi kalau malam. Ya, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami terhubung dengan rekan Kevin Fakan di kawasan Muara Karang, Penjaringan, Jakarta Utara. Kevin, bagaimana kondisi banjir di sana? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Juno dan pemirsa. Situasi terkini di Jalan Karangayu, Pluit, Jakarta Utara, tepatnya di Mall Baywalk di Jakarta Utara ini masih terendam banjirop atau disebabkan karena adanya pasang air laut. Yang mana kami mantau untuk situasi pada sore hari ini sudah mulai surut sebenarnya, yaitu berkisar antara 15 hingga 20 cm. Ini berbeda bila dibandingkan dari tadi pagi dan juga pada siang hari kemarin, yang mana ini berkisar antara 60 hingga 70 cm. Yang mana kami memantau pada saat ini memang situasi juga diguyur hujan yang cukup deras, Juno dan pemirsa, dan juga ini sempat membuat atau menghambat arus lalu lintas tepatnya yang berasal dari Grogol menuju ke Muara Angke maupun juga sebaliknya. Namun kami memantau pada saat ini bahwa pihak dari petugas keamanan tepatnya yang berada di sekitar perkantoran maupun juga dari Mall Baywalk ini terus melakukan atau membantu para pengendara ketika mereka melintas, karena memang tidak sedikit kami melihat bahwa terutama pengendara motor ini harus mengalami mati mesin begitu di tengah banjirop ini, dan juga harus mendorong motor mereka agar bisa melintas atau melewati di jalan ini. Dan juga tadi kami melihat bahwa para pengendara dan juga warga sekitar begitu juga kesulitan untuk bisa melewati jalan yang ada di belakang saya saat ini. Dan Juno, kami akan bertanya terkait dengan apakah memang kawasan ini sering terjadi atau terdampak banjirop. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu petugas keamanan yang berada di sekitar perkantoran ini, ada Bapak Heri. Selamat sore Pak Heri. Pak Heri, terkait dengan banjirop ini, apakah memang di tempat ini sering terdampak banjirop atau seperti apa sebenarnya Pak? Untuk banjirop ini Pak, untuk pertama kali kejadian di tahun 2016-17 Pak. Sampai saat ini mungkin 2025 kejadian lagi Pak gitu. Kalau melihat Pak ini, apakah yang terparah dari sebelumnya atau seperti apa? Kalau untuk ini lebih parah dulu Pak daripada sekarang. Kalau sekarang ini cuman dari arah ke Muara Angke sama arah ke Grogol aja Pak gitu. Tapi nggak begitu parah kayak dulu gitu Pak. Pak Heri, dari petugas setempat ataupun dari pemerintah kota Jakarta Utara sampai dengan saat ini sudah ada penanganan yang dilakukan belum sih Pak? Untuk selanjutnya saya belum pasti gitu Pak ya, istilahnya apakah udah ada enggaknya gitu. Tapi untuk sementara saya pantau, saya lihat belum ada gitu Pak. Terima kasih Pak Heri, hati-hati selalu Pak. Selamat sore Pak. Sore Pak. Ya Juno, memang tidak hanya di kawasan Jalan Karangayu, Pluit, Jakarta Utara saja, namun juga banjirop ini berdampak terhadap sejumlah daerah, terutama di kawasan Jakarta Utara seperti di Muara Angke, yang memang sampai dengan saat ini juga masih terendam banjirop. Namun juga berdasarkan informasi yang kami peroleh sudah surut airnya dengan ketinggian tertentu seperti itu. Dan juga tadi kami sempat bertanya kepada pihak dari pemerintah, tepatnya dari Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara, yang memang sudah memahami dan mengetahui kondisi yang terjadi adanya banjirop di sejumlah tempat di wilayah administrasinya. Maka dari pihak Suku Dinas Sumber Daya Air telah menurunkan atau mengerahkan adanya stasiun pompa air dan juga adanya sodetan
dengan kapasitas 1000 liter per detik, yang mana ini bisa membantu proses penyurutan dari banjirop ini menuju ke waduk, yang mana biasanya tanpa adanya stasiun pompa air dan juga soretan ini, air atau banjirop surut sekitar kurang lebih 12 jam. Namun dengan adanya stasiun pompa air dan juga soretan dapat mempercepat penyurutan, yaitu sekitar 3 sampai 4 jam. Namun demikian, ini dapat menjadi perhatian seluruh pihak, terutama dari pihak pemerintah, untuk bisa benar-benar melakukan evaluasi menyeluruh, karena memang nampaknya sering terjadi di wilayah pesisir Jakarta ini. Sementara itu, Juno, kembali ke Anda. Baik, Kevin, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.